Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi belajar Mastercam. Bapak sudah membuat gambar seperti ini. Sebenarnya dari gambar dua dimensi ini kita bikinkan Z-nya dengan XFORM Translate ya. Seperti yang telah kita lakukan kemarin. Kali ini kita akan mempelajari tentang drilling, kemudian pocketing ya. Drill, kemudian pocket, kemudian kontur. Ini nanti akan kita pelajari. Pertama kita masuk ke ini mesin milling yang kita gunakan, terus kemudian stock setup ini. Kalau kita kemarin pakai bounding box, maka dia akan kena ini semua. Begitupun dengan garis-garisnya ini. Maka kita gunakan dengan select corner ya, pojokan. Select corner, kemudian dipilih pojokan yang pertama ini, kemudian sampai dia berakhir di sini. Oke, Z-nya ditentukan dengan 20. Oke, maka akan ada garis-garis bantu yang menandakan stock setup-nya ini ya. Langkah berikutnya kita bisa memilih bahan. Memilih bahannya itu dari stock setup ini, tetap di sini ya. Kemudian masuk ke tool setting, pilih di sini, select dari ini, kemudian dipilih milling library dan dipilih pilihannya ini. Kalau ini steel, ini baja, titan, kayu ataupun yang lainnya. Yang kita punya itu plastik ya, dipilih plastik aja enggak apa-apa. Atau kalau misalnya kita memilih aluminium dengan jenisnya ini 6061 dan seterusnya. Kemudian kalau ada tulisannya BHN ini Brinell test ya. Jadi tingkat kekerasannya sama dengan kayak ini iron itu dari pengecoran ya, besi cor dengan kekerasan ini. Kalau steel itu ya baja besi gitu dengan kekerasan sampai dengan 300 sekian, 400 sekian. Artinya semakin tinggi BHN-nya, Brinell test-nya semakin tinggi, maka dia akan semakin keras ya. Jadi semakin tinggi Brinell test-nya, BHN-nya, maka dia akan semakin keras. Ini pelajaran di kelas 1 ya. Pelajaran di kelas 1 kita pilih aluminium 6061. Ini biasanya digunakan di lomba itu, kalau enggak ini ya ini biasanya. Ya biasanya kalau nggak ini ya ini, kita pilih ini misalnya. Oke, kalau 601 ya tinggal pilih 601 ya. Oke, terus kemudian yang lainnya biarkan aja. Oke, maka kita telah memilih bahan sekaligus juga dengan stock setupnya. Artinya bahan mentahnya dia dari bahan apa, kemudian ukurannya berapa. Oke, kalau sudah kita akan mempelajari ini di bore, kemudian ini di bore, kemudian ini slot ya, slot, kemudian ini yang ini pocket. Toolpath, kemudian drilling itu bore, kemudian dikasih judul misalnya bore 07 ya, dengan diameter itu 07, kalau 05 ya 05, atau dikasih nama apa terserah, yang penting kita tahu. Kemudian kita bisa memilih dari entitas seperti ini, select entity, kemudian dipilih seperti ini berubah ya. Nah itu berubah, kemudian oke. Kalau sudah muncul seperti ini, pilih toolnya dari select library, kita pilih filter untuk drilling ini. Drilling antara mungkin yang kita punya itu 5 sampai dengan 10. Oke, maka di sini ada pilihannya 5 sampai 10 ya, drilling. Tadi itu 7, kita langsung aja pilih 7, misalnya 7.
ini 7,0. Oke. Tapi kalau misalnya nanti kita pengen presisi ya nanti dikurangi 0,1 itu karena getaran dan lain-lain, mungkin dia akan jadinya 7 persis ya, jadinya nanti 7 persis. Jadi nanti tergantung berapa toleransi yang diinginkan ya. Kita harus memperkirakan ini, dan seiring dengan waktu kita seringnya melakukan pekerjaan, insya Allah nanti akan lebih jeli. Nanti bahan ini kalau dipakai ini hasilnya seperti ini kan gitu ya. Double klik bisa atau klik edit, kemudian kita kasih nama satu, parameternya ini dibiarkan saja enggak apa-apa. Kemudian kalau ingin ngatur di sini bitrate ini silakan diatur sekitar, mungkin kalau pengeboran itu kecepatannya antara 400 sekitar itu. Untuk plang rate dia kan enggak pakai bitrate ke kiri kanan ya, nggak boleh, bor itu nggak boleh dipakai makan samping, dia makannya lurus ke bawah, kemudian ke atasnya misalnya 1900. Drill triple-nya sudah, tadi sudah dipilih drill ini ya, drill itu ya. Oke, sudah, kemudian sudah. Oke, cutting parameternya ini bisa dipilih, ini drill counter bore seperti itu tampilannya. Ini kalau pack drill, ini kalau ngetap itu kita pakai untuk tapping ya, ngetap nggak ulir tapi model ngetap, jadi di bore sih baru ditap. Atau kita pilih yang pack drill ini, kemudian kita tentukan ini angkanya berapa, itu dicoba-coba boleh dan dipraktekkan, nanti hasilnya akan ketahuan di lapangan. Kemudian linking parameter, dia berada di atas benda kerja itu nanti berapa sebelum dia ngebor 10 misalnya, terus kemudian retract-nya pakai 15, dan kedalaman pengeborannya misalnya kita pakai min 15, dan dipastikan ini absolut semua. Oke. Kalau diperlukan pendingin silakan coolant, kemudian di sini di on kan ya. Atau misalnya pakai yang ini boleh. Artinya kalau pengeboran kan biasanya kan panas. Nah, panas itu kan perlu coolant. Kalau nggak ada coolant ya nanti dimatikan, kemudian kita pakai secara manual. Kalau sudah oke, maka dia akan muncul seperti ini. Bisa kita tes dengan blackboard seperti ini. Ini tampilannya seperti ini. Itu ya, diperhatikan. Kalau misalnya nanti hasilnya ternyata salah ya kita edit lagi di sini ya. Kita edit lagi di sini linking parameternya. Oh ternyata min 5 cuma ya, min 15, oke. Ya, makanya kok nah itu sudah ya. Jadi kira-kira nanti sampai di sini dia mentok. Jadi dia mentoknya itu ditambahi dengan ini. Makanya kalau kedalamannya diminta berapa ya harus kita perhatikan, ini diukur terlebih dahulu, nanti ditambahin. Jadi misalnya kedalaman yang diminta itu 15 persis, berarti nanti 15 ditambah dengan tingginya ini, tingginya atasannya bor itu ya, itu harus diperkirakan terlebih dahulu dan diukur. Oke, misalnya ini sudah benar, kita ke berikutnya. Ini tadi cara untuk memilih satu-satu. Ini ada bor dengan diameter 5 tapi jumlahnya 12. Kita bisa melakukan satu-satu kayak ini tadi, atau dengan sekaligus kita memilih. Untuk memilih sekaligus kita tambahkan drilling. Kita pakai mask on arch itu ya. Kita klik ini, terus kemudian dipilih yang dijadikan ukuran. Jadi setelah memilih ini, kemudian dipilih mana yang dijadikan patahan ukuran, klik ini ya. Terus kemudian di blok seperti ini, blok. Kalau sudah terblok semua, enter, maka dia hanya dipilih yang ukuran yang kita tentukan tadi. Ini ada 12, kita bisa sorting di sini. Sorting ini menentukan bagaimana nanti kita ngebornya itu arahnya kemana-kemananya ya.
misalnya kita pilih yang ini, oke. Nah, maka dia bentuknya seperti ini. Jadi tadi max on art dipilih, kemudian di blok seperti tadi itu, maka dia akan memilih ukuran yang telah kita kasih contohkan tadi. Oke. Kalau sudah, klik oke, ini select oke, terus kemudian kita pilih toolnya, ini tadi 5, kita pilih lagi 5, masuk ke sini, select library, kemudian kita pilih 5 ini ya. Oke, ini kita betulkan, misalnya ini drill yang kedua, kemudian yang lain-lainnya ini sama, bitrate-nya bisa kita atur dengan misalnya 400, kemudian pelang rate-nya 500 dari 5000, retract-nya 2000 misalnya, dan seterusnya. Semuanya sama caranya ya. Jadi tinggal ngasih keterangan di sini tool nomor berapa, atau kita pakai diameter sekian agar nanti kita mudah dalam mengedit untuk tahapan berikutnya. Sama ini, kemudian min 15 misalnya, kedalamannya sama dan yang lain-lainnya sama ya. Oke, maka kita bisa melihat di sini sudah ada tampilan untuk verify seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini tetap kita harus memperkirakan ini ya, tingginya ini harus diukur agar nanti kedalaman yang diminta itu benar-benar sesuai dengan gambar. Jadi kita harus menyesuaikan betul-betul. Ini misalnya sudah, ini sudah, terus kemudian kita masuk ke sini ya, 9 ini kita pakai ini boleh, tapi ini kita pakai pocket nantinya. Kita pakai pocket berarti kita menggunakan end mill, sama dengan ini kita nanti menggunakan end mill 9, ini diameternya 4x2 berarti diameter aslinya 8 ya, 8. Misalnya kita hanya punya diameter 8, maka kita tambahkan lagi di sini pocket, terus kemudian ini ya, yang pocket ini, kemudian kita pilih select pocket dengan memilih ini 1, 2, 3, 4, 5 seperti ini, kemudian oke. Kita tentukan ini pocket, toolnya kita tambahkan flat and mill 8 ya, cari di filter nanti kalau misalnya pengen ngatur. Kemudian ini kita kasih keterangan 3, ini bisa kita pilih roughing sama finishingnya, typenya sama, parameternya ini kita atur pelang rate-nya sekitar 700, kemudian retract-nya kita pakai 3000, bitrate-nya kita bisa pakai 1500 ya. Untuk bahan aluminium ya, itu kalau aluminium itu kan agak keras, kalau plastik ya berarti ya dia bisa lebih dari ini kan gitu ya, kita bisa lebih dari ini kalau plastik, atau PVC yang ada di sekolahan. Oke, kemudian linking parameternya misalnya ini kita pakai min 15 sama, kemudian absolute, dan retract-nya ini kita pakai sama aja. Oke, kita perhatikan ini ya, cutting parameternya ini kita pakai yang standar atau facing. Ini biasanya kalau untuk facing ya, untuk facing atau open ini bisa kita pilih mana yang sekiranya nanti sesuai. Kita pakai yang standar ya cutting parameternya. Roughing kalau entry motion ini bisa dirubah, modelnya seperti ini bisa dicoba-coba, kalau true spiral gimana, one way gimana, dan seterusnya gitu ya. Depth of cut ini apabila kita ingin per stepnya itu berapa mili kedalamannya. Kemudian keep tool down kemarin sudah ya. Breakthrough ini kalau misalnya dia mentok dan habis ya, menghabiskan bahan dari tembus,
itu breakthrough istilahnya. Oke, kira-kira mungkin seperti itu. Kita ini dulu, kita cek di verify seperti ini. Nah, ini diperhatikan dia langsung turun ya, dia langsung turun. Kalau dia turunnya agak miring-miring agar nanti bahannya itu enggak apa namanya operation enggak langsung ngambles gitu ya istilahnya, itu nanti dicari di ramping ya, ramping. Ini kita pakai ramping ini, nanti rampingnya berapa, ini bisa diatur ya dari roughing. Kemudian ini ya, ini kalau pakai ramping nanti dia seperti ini. Kalau dia pakai ramping artinya nanti muternya itu begini, seret-seret gitu, ada sudutnya sedikit. Jadi kalau pakai ramping itu ada kayak zigzag turun gini, tapi kalau tidak ada itu langsung seret gini turun, langsung turun. End millnya kita bisa pakai ramping atau tidak masalah. Di entry motionnya, roughing maupun finishingnya ini kita bisa atur semuanya. Itu nanti ketika mempraktekkan dan dilihat hasilnya, itu nanti kita akan bisa memperkirakan dengan benda yang ada. Oke, sudah, ini sudah semua, tinggal yang ini ya, 1, 2, ini bisa kita pakai 8 juga. Kalau misalnya ini terlalu ribet, ini dimatikan, terlebih dahulu ini ya. Oke, terus kemudian tinggal 1, 2, dan 3 ini kita tetap pakai toolpad, kemudian pocket, sama kita pilih 1, 2. Nanti dia akan tetap ada R-nya ya. Di sini kita nggak bisa langsung lurus seperti ini. Kalau pengen lebih nyiku, otomatis end mill-nya harus lebih kecil, karena kalau kita pakai end mill ukuran yang sama, misalnya ini ya, end mill-nya kan 8 diameternya, maka dia akan ada R4 kan gitu. Jadi itu nanti akan berpengaruh di hasil ya, akan berpengaruh di hasil. Kita harus benar-benar memperkirakan. Ini diperhatikan, ini masih seperti itu ya, salah ya, masih salah. Kita lihat di depth of cut-nya ini min 15 ya, tadi itu salah, min 15, nggak ada minnya, makanya dia seperti itu. Ini bisa kita pilih. Kalau morph nanti ini ya, dari cuttingnya ini ketika roughing dia dipilih seperti ini, misalnya ini two tight spiral misalnya ini ya. Oke, kita bisa memilih. Ini perhatikan, dia berubah seperti ini, ada perubahannya. Oke, ini bisa kita lihat dari verify seperti ini. Jadi ini yang Bapak maksud, ini mesti ada R-nya di sini. Nah, menghilangkan R ini berarti end mill-nya ini harus lebih kecil, maka kemungkinan R-nya akan semakin kecil. Misalnya 3 berarti kan ada R 1,5 kan gitu ya. Tapi itu digunakan ketika finishing aja, karena end mill di angka segitu itu rawan sekali patah. Jadi dibikinkan dengan besar dulu, kemudian dengan kecil. Kemudian yang terakhir ini kita bisa slot, tapi dia syaratnya slot itu dia harus di bawah diameternya ini. Ini kan ukurannya R4, berarti kan di sini kan 8. 8 ini otomatis kalau kita pakai end mill 8 dia nggak mau. Kita coba ya. Dia coba end mill, kemudian pocket, kita pilih yang ini ya. Oke, kemudian kita pakai slot mill ini ya, pakai slot kayak gini nih. Oke, maka dia tidak akan mau. Coba itu file. Karena apa? Karena diameternya itu sama, 8. Nah, agar nanti itu hasilnya itu 8, maka kita kasih tambahan di sini
slot end mill ini kita tampilkan posisi top ya, posisi top seperti ini, kemudian ini ditambahi garis. Jadi nanti kita mainnya di kontur seperti ini, kita tambahi garis seperti ini ya, kita tambahi, terus kemudian kita kontur nanti ini. Jadi slot end mill itu bisa nanti hasilnya sama dengan kontur. Kita kontur, kita pilih garis konturnya ini, oke. Terus kemudian kita pilih tool yang ini 8, tidak apa-apa. Kemudian depth of cut itu misalnya berapa sekali permanen, misalnya 1 mili, finishingnya itu berapa kali, misalnya 1, finish stepnya misalnya 0,5. Kalau misalnya ya keep tool down kemarin yang sudah, berarti nanti dia langsung turun terus kan gitu ya. Let in out ini kita matikan aja. Terus kemudian di cutting parameter ini kita matikan agar nanti dia benar-benar berada di tengah, ini di tengah-tengah gini diameternya. Jadi nanti hasilnya nanti kan separuh-separuhnya ini, separuh-separuh ini harus dimatikan ini kompensasinya. Kalau tidak gitu nanti dia bisa makan sebelah kirinya atau sebelah sananya, tergantung dari compensation direction yang dipilih. Jadi jangan lupa ini ketika kita main ramping, main slot seperti ini dengan menggunakan tambahan garis, ini posisinya harus off kan gitu ya. Oke, terus kemudian ini misalnya main 7 aja, main 7 pastikan absolute semua oke. Kita perhatikan sini nanti dia persis seperti ini. Oke, dia garis ini. Kalau kita cek nanti jadinya seperti ini. Nah itu ya. Oke, ini jadinya seperti ini. Nanti dia akan berada persis di ukuran ini karena R-nya kan 4, sedangkan end mill kita ukurannya kan 8, berarti kan R-nya kan sama 4 kan gitu ya. Kalau sudah ini semua, oh ya ini bisa kita slot model begini boleh ya, sama aja nanti. Kalau misalnya arch atau apa itu sama aja dengan garis ini, yang penting kontur sama hasilnya. Kemudian kita pilih semua, kita verify misalnya ini, kita lihat hasilnya ya, hasilnya seperti ini. Kalau misalnya ini sudah benar, kedalamannya benar, line-line benar, berarti ini sudah siap untuk kita G-code ya, sudah siap untuk G-code. Ini ya, ini sudah tampil semua, dipastikan semuanya nyala semua, dicek ini 1 2 3 4 5 semua agar tidak ada program yang terlewati. Kalau sudah oke, kemudian G1 oke, kita kasih nama apa misalnya bor, kemudian DLL oke, maka kita akan bisa melihat hasilnya seperti ini ya. Di sini kan ada pilihan-pilihannya T2, T1, T2. Ini kalau kita kasih komen ya nanti akan tampil ya. Oke. Jadi ini hasil dari ini kan sekitar sekian ini barisnya ya, separuhnya ini 150 sekian. Nah, ini nanti yang kita copy. Oke. Sementara mungkin seperti itu dari penjelasan Bapak ini tentang toolpath untuk kontur drill pocket ya. Kemudian ini tadi slot end mill, tapi kita kalau pengen bisa ya berarti diameternya harus di bawah. Ini Bapak ulangi lagi ya, diameter harus di bawah dari slot itu sendiri. Kalau misalnya ini cuma 8 berarti diameter end mill yang digunakan itu harus di bawah dari 8, bisa 6, bisa 4, bisa 7 maksimal ya. Yang penting di bawah itu. Kalau tidak bisa ya kita pakai cara dengan trik itu tadi, kita kasih garis. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami penjelasan dari Bapak ini. Terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.